mungkin gitu kan, setelah kemudian kita sampaikan, kita ajak mereka untuk belajar gramatikal Al-Quran. Nah, perlu diinikan, yang pertama adalah kenapa sih harus belajar gramatikal Al-Quran gitu ya. Jadi kenapa harus belajar gramatikal Al-Quran? Nanti kan bisa dibikin, terserah teknisnya ya Bu ya. Kalau saya mah saya sampaikan aja, melihat audiennya seperti apa ya. Kenapa sih harus ini gitu. Nah, kita tarik alasan-alasan. Yang pertama, misalkan ya, ini mah sebenarnya bukan urutan baku ya. Al-Quran adalah pedoman hidup. Ini mas sepakat ya Bu ya? Iya, iya Bu. Iya. Dimana di situ dalam Al-Quran itu isinya adalah pesan-pesannya Allah, firmannya Allah, perkataannya Allah, isinya perintah dan larangan Allah. Dimana di situ ada akidah dan juga ada aturan-aturan Allah gitu kan. Karena Al-Quran itu pedoman hidup, dimana kita hidup dengan Al-Quran itu, maka wajib ya bagi kita untuk belajar gramatikal. Nah, problemnya adalah gitu ya, Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti ketika kita belajar Al-Quran itu ya otomatis belajar bahasa Arab. Ya. Jadi karena Al-Quran itu bahasanya Arab, ya, maka harus belajar gramatika ya dari bahasa Arab kan gitu. Ya, jadi Al-Quran itu bahasa Arab gitu. Sehingga ketika kita belajar gramatikal Al-Quran, maka itu ya belajar bahasa Arab otomatis gitu. Ya. Yang kedua adalah berarti belajar gramatikal di sini itu sama dengan belajar bahasa Arab. Nah, kemudian kenapa kita sampai juga selain alasan karena Al-Quran itu pedoman hidup, dimana dia bahasanya bahasa Arab, mau nggak mau kita harus belajar dong gitu kan, bahasa Arab itu gitu. Nah, ada kepentingan lagi yang lain di samping karena kita pengen belajar Al-Quran yang bahasa Arab yang bukan bahasa kita tadi, yaitu apa? Ini adalah bahasa penduduk surga. Ini bahasanya penduduk surga. Ya. Jadi alasan kenapa kita belajar gramatikal Al-Quran ini, ya, dimana dia itu nggak mudah kita pelajarin karena bahasanya bukan bahasa kita, tapi bahasa Arab. Sehingga ketika kita belajar gramatikal Al-Quran itu berarti belajar bahasa Arab. Nah, semakin termotivasi alasan selain karena Al-Quran bahasa Arab, termotivasi lagi kenapa kita harus belajar bahasa Arab, karena ternyata ini bahasanya penduduk surga. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Kenapa Itu Bu? mengenai bahasa penduduk surga itu ada Ya, di ibu-ibu ini aja dulu. Nanti kalau misalkan itu baru ya. Ini saya iya, berusaha untuk mengalurkan. iya, Ya, iya saya Bu, berusaha ya, untuk oke. mengalurkan gitu ya. Iya, iya, Jadi iya, bahasanya penduduk surga. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab, kepentingannya untuk belajar Al-Quran tadi, pengen tahu apa sih namanya pesan cintanya Allah dalam Al-Quran itu apa gitu. Kepentingannya adalah salah satunya ini. Oh, ini bahasanya penduduk surga, sehingga saya berupaya untuk menjemput kelayakan sebagai penghuni surga dengan belajar bahasa Arab ini. Berarti belajar gramatikal Al-Quran. Bisa difahami ya Bu ya? iya. Ya, jadi bahasanya penduduk surga. Jadi ketika kita belajar ini, itu adalah sebagai upaya kita menjemput kelayakan sebagai penghuni surga. Nah, nanti saya kirim hadisnya ya, ada di mana 3 alasan belajar bahasa Arab. Dalam tanda kutip di sini gramatikal fokusnya. Kenapa nanti ada ininya? Nanti saya share, tapi udah saya tulis di sini. Cuma saya share nanti ininya.
saya bacakan ya, kurang lebih seperti ini hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi bersabda, ini hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Nanti saya share Bu, tenang aja, nggak usah ditulis. Cintailah bahasa Arab karena 3 alasan. 1, karena aku dari bangsa Arab. Kan Nabi orang Arab ya gitu loh. Sehingga ketika kita berusaha untuk belajar bahasa Arab, berarti kita belajar bahasanya Nabi, di mana Nabi itu teladan kita mencintai Nabi gitu kan, sebagai bentuk cintanya kita kepada Nabi, maka kita salah satunya belajar bahasa Arab ini, dapat 3 itu tadi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Yang kedua apa? Al-Quran tuh bahasa Arab. Mau nggak mau kalau kita pengen tahu pesan cintanya Allah apa dalam Al-Quran, perintahnya apa, larangannya apa, ya mau nggak mau harus belajar bahasa Arab. Dan yang ketiga, bahasa penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Itu Bu. Ya, jadi kalau orang beriman kan dibacain seperti itu, insya Allah ini ya. Jadi ada 3 alasan belajar bahasa Arab dari hadis itu. Nanti saya share, ibu-ibu tenang aja. Ya, selanjutnya yang ketiga, ini yang kedua ya. Nanti bisa di screenshot di itunya ya, di apa? Rekamannya aja ya, saya hapus ya. Iya Bu. Oke. Yang ketiga, ini mah poin-poin saya aja Bu ya. Nanti Ibu bisa ini. Berkaitan dengan Al-Qur'an. Itu ada 5 tingkatan. Ini nggak ada dasarnya, cuma saya pernah dengar dari orang soleh di tamyiz waktu itu. Ya, jadi kalau pendapat orang soleh meskipun nggak ada ininya ya, tapi nggak ada salahnya juga kita, toh itu sesuatu yang baik. Dimana berkaitan dengan Al-Quran itu ada membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, mendakwahkan. Ini saya pernah dapat dari tamyiz, di mana timbangannya seperti ini. 1 ayat yang didakwahkan itu lebih baik, saya bilang tanda lebih baik dari 1000 ayat yang diamalkan. Kemudian 1 ayat yang diamalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang difahami. 1000 ayat yang difahami. Kemudian 1 ayat yang difahami lebih baik, ini tanda lebih baik ya, dari 1000 ayat yang dihafal. 1 ayat yang dihafal lebih baik dari 1000 ayat yang dibaca. Nah, belajar gramatikal itu posisinya di mana? Iya. Berarti kalau 1 ayat yang difahami itu lebih baik nilainya dibandingkan 1000 ayat yang dihafal. Sementara dalam 1 Al-Quran ada berapa? Sekitar 6.000-an. 6.000 ayat. Berarti kalau kita memahami 6, kan kalau 1 ayat sebanding dengan 1000 tadi, berarti kalau 6 ayat yang difahami ya, itu lebih baik daripada 6.000 ayat yang dihafal. Pada menghafal 6.000 ayat, 6.000 taruhlah 1 Al-Quran utuh aja, nggak mudah ya Bu ya, gitu loh. Ya, tapi levelnya ternyata seperti itu. Nah, ini kita bukan membicarakan ini ya, tapi artinya mau memberikan pemahaman bahwa 1 ayat yang difahami itu ternyata sangat luar biasa timbangannya di dalam Al-Quran. Jadi mau nggak mau ya, kita nggak boleh puas hanya di sini saja, tapi harus betul-betul berusaha untuk mencapai tingkatan yang terus-menerus tadi. Ya, dimana tingkatannya kan berusaha untuk ke sini, gitu kan? Memahami. Nah, ternyata ada lebih lagi. Nah, di sini pun kita enggak, kadang orang berhentinya di sini.
Ya di sini aja jarang gitu ya, nggak semuanya. Kalaupun iya target menghafal ada, tapi apa ya, sampai 30 juz itu mungkin generasi-generasi sekarang aja ya gitu loh. Tapi yang saya amatin di majelis taklim tuh hanya puasnya sampai di sini saja. Bahkan kalau kalau Ramadan yang dikejar di sininya terus gitu ya. Ya, yang ini sering diabaikan dan bahkan dianggap tidak terlalu penting. Alhamdulillah kita ketemu dengan di usia sekarang kita bisa ketemu dengan metode ini gitu kan, yang kemudian sampai itu adalah upaya kita untuk faham ke Al-Quran. Nah ini Bu yang perlu disampaikan. Nah selanjutnya yang ketiga, yang keempat, pahala membaca Al-Quran tadi itu bisa berlipat jika kita faham secara gramatikal, termasuk juga i'rab. Bicara gramatikal itu otomatis include di dalamnya i'rab. Jadi tadi kan ada membaca, menghafal, memahami. Ternyata setelah faham, kalau nggak faham, kemudian dia membacanya itu ya membaca hukum membaca aja gitu. Maka ya tahsinnya, kemudian mahrojnya gitu ya, tajwidnya bisa gitu. Maka satu huruf itu 10 kebaikan. Tapi ketika kita faham, level difaham, membacanya itu bisa berlipat dan itu ada hadisnya. Ya. Berarti tambah lagi gitu loh keuntungan yang kita dapatkan. Ya. Di samping tadi ya sebagai upaya untuk menjemput kelayakan sebagai penghuni surga, kemudian gimana kita mau tahu pesan cintanya Allah di situ kalau kita nggak ngerti bahasa Arab. Gitu kan. Di samping itu semuanya ternyata bacanya pun juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan itu ada hadisnya. Saya bacakan, nanti saya share, saya foto. Ini hadisnya ya. Siapa saja, ini ada hadisnya ya, ada hadisnya. Nanti saya share. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa mengetahui i'rabnya, tahu i'rab ya Bu ya? I'rab itu adalah harokat akhir dari sebuah kata. Misalkan kenapa Allahu, kenapa Allahi, kenapa Allaha. Nah kalau kita tahu, oh ini Allahu, misalkan ya, oh ini Allaha, karena apa? Oh ini Allahi, misalnya karena apa? Kita tahu kenapa dia hu, kenapa kita tahu. Maka itu pahalanya dapatnya beda gitu. Kalau kita nggak tahu nih, kita tahu bacanya bisa gitu ya. Ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 Kalau kita nggak tahu kenapa dia hu, nggak tahu pokoknya, tapi kita bisa membacanya, maka 5 kali 1 huruf 10 kebaikan, 10. Tapi kalau kita tahu, nah ada lanjutannya. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa mengetahui i'rabnya, nggak tahu sedikit pun, nggak tahu, cuma tahu baca Allahu, Allaha, Allahi, taunya begitu doang, maka setiap huruf yang dibacanya baginya seorang malaikat mencatat baginya 10 kebaikan sebagaimana saat diturunkan. Jadi 10 kebaikan itu 1 huruf, dan yang nyatet itu 1 malaikat. Ini kita kalau nggak tahu sama sekali i'rab, tidak tahu i'rab, nggak ngerti dia pokoknya gitu. Nah ada lanjutannya. Jika ia mengetahui sebagian saja ilmu i'rab, cuma sebagian Bu taunya, maka setiap huruf yang dibacanya baginya 2 malaikat mencatat 20. Jadi ada 2 malaikat. Jadi kalau 2 malaikat berarti double Bu ya. Yang tadinya 5 kali 10 kebaikan tadi 50 ya, 1 malaikat. Ini 2 malaikat Bu, berarti dikalikan 2.
nambah lagi. Itu taunya sebagian, Bu. Nah, selanjutnya, ini baru i'rob, belum secara gramatikal lengkapnya. Jika ia mengetahui seluruh i'rob, saya tahu nih misalkan, oh dia Allah karena objek, oh ini Allahi karena ada huruf jar, oh ini Allahu karena subjek, misalkan ini dia tahu, benar-benar tahu gitu, mengetahui seluruh i'rob. Maka setiap huruf yang dibacanya ada 4 malaikat yang mencatat. Dan bukan dikalikan 4, tapi 70 kebaikan. Jadi 5 huruf dikalikan, tadinya 10 kan Bu ya, 10, ini enggak, jadi 70 kebaikan. Menjadi berapa? 350, jadi 7 kali lipat. Itu Bu. Bu, ini Ya. ada yang hadisnya juga Ibu ya? Ibu, nanti saya share. Ini kan Oh, tadi iya, bilang. iya Bu ya. Kan tadi saya bilang Bu, Ibu fokus dengerin semua Ya. nanti. Ini kan tadi baca hadis saya. Oh iya. Iya, cuma kan kalau saya nulis gini ngabisin waktu Bu 1 Habisin jam. waktu, iya, Jadi maksud iya. saya gini loh Bu Ana. Bu Ana fokus dengerin aja, runut-runutannya difahami. Apa yang saya sampaikan nanti saya foto, saya share. Iya, Gitu Bu. maksud saya. Jadi Bu Ana daripada mikirin kesana sekali nggak fokus, nanti nggak ini malah jadi nggak paham gitu. Oke? Ya. Jadi Iya, itu Bu iya. ya. Jadi biar mengalur, maksud saya biar ngalur, biar nanti dapat Iya, Bu iya. rasanya akan dapat kok. Saya pas nyampe ini pada itu banget, pada luar biasa ininya gitu, energinya. Oke, jadi itu Bu ya, runutannya seperti itu. Ya ini saya runutkan sesuai dengan yang ini aja gitu ya. Bukan runutan baku sebenarnya, ini step by step. Jadi itu Bu, keuntungan kita ketika kita belajar gramatikal Al-Qur'an. Ya, tadi pertama Al-Qur'an itu pedoman hidup. Namanya pedoman hidup, isinya firman-firman Allah. Gimana kita mau tahu Allah tuh ngasih pesan cinta apa di dalamnya gitu kan? Kalau kita nggak mempelajari Al-Qur'an, sementara bahasanya bahasa Arab. Berarti kan mau nggak mau kita harus belajar bahasa Arab. Ya, nggak cukup dengan oke, saya belajar Al-Qur'an, saya baca terjemahnya selesai, enggak gitu, karena bahasanya bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Ditambah lagi, oh ternyata ada hadis yang mengatakan itu adalah bahasanya penduduk surga gitu kan, dan ada tadi hadis gitu kan. Terus kemudian berkaitan dengan Al-Qur'an, tingkatannya seperti itu. Jadi bicara Al-Qur'an ternyata ada level-level tingkatan sampai ke mendakwahkan. Makanya kenapa orang-orang yang mendakwahkan itu sampai siapa tuh Hamzah ya, pamannya Nabi itu ya, berani berdakwah di hadapan penguasa itu sampai tingkatan ininya tinggi sekali gitu ya, karena dakwah itu pahalanya sangat besar gitu kan. Yang keempat ya, ternyata dari membacanya, orang membaca Al-Qur'an kalau ngerti gramatika dan ngerti i'rob itu pahalanya berbeda dengan orang yang tidak ngerti gitu. Sekalipun mungkin tahsinnya bagus, kemudian tajwidnya bagus gitu ya, baguslah intinya. Tapi kalau tidak mengerti ya pahalanya hanya satu huruf itu 10 kebaikan. Oke, itu adalah kenapa. Jadi alasan kenapa sih kita harus belajar gramatikal Al-Qur'an. 4 poin tadi saya pikir cukup. Tinggal Ibu nanti dengerin aja rekamannya. Itu Bu ya? Iya. Oke. Iya, Bu. Hadisnya saya kirimkan nanti. Terus kemudian kita ajak berpikir mereka, fakta saat ini umat Islam. Tadi kan katanya Al-Qur'an bahasa Arab. Kemudian bahasa penduduk surga itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ternyata gitu ya. Tadi kalau kita menguasai bahasa Arab, kita tahu ilmu gramatikalnya, kita tahu i'robnya, ternyata pahalanya tuh besar banget hanya membacanya aja gitu loh. Apalagi sampai mengamalkan, mendakwahkan dan seterusnya. Tapi faktanya saat ini gitu ya, apakah umat Islam tuh bisa membaca Al-Qur'an secara gramatikal segala macam? Padahal tadi bahasa penduduk surga, kemudian macam-macam lah. Sementara katanya pengen masuk surga nggak? Ya gitu kan. Tapi faktanya saat ini umat Islam itu apakah semuanya pada
bisa secara gramatika. Nah, kita bicara data. Ya, data yang pernah saya dapatkan dari Buya dulu ya. Ternyata umat Islam yang bisa membaca Al-Quran itu nggak sampai atau kurang lebih 2,5%. Artinya berarti dari 200 orang tuh sekitar 5 orang. Jadi 5 orang dari 200 orang itu, jadi 5 orang yang bisa baca Al-Quran dari 200 orang. Kalau 2,5% itu yang membaca. Dan ternyata yang faham secara gramatikal itu sekitar 0,1%. Artinya hanya 1 orang dari 1.000 orang. Berarti langka kan, Bu? Langka banget gitu. Kenapa? Kan jadi muncul pertanyaan, kenapa kok bisa sesedikit itu yang paham Al-Quran? Nanti sama Ibu di ini sendiri ya. Al-Quran. Ya. Apa kira-kira? Nah, ternyata kalau kita lihat sejarahnya kan emang umat Islam tuh dijauhkan dari bahasa Arab tuh emang udah lama, Bu. Dari tahun 1300-an tuh udah dijauhkan. Ya, kita taunya sekarang itu apa? Bahasa Arab tuh sulit. Betul nggak, Bu? Iya. Sulit. Itulah kenapa alasannya orang itu nggak mau belajar Al-Quran. Jadi kayaknya kalau belajar gramatikal Al-Quran tuh kayak itu mah keluaran pesantren, apa gitu ya. Intinya mah bahasa Arab tuh sulit. Ya, sehingga dan memang faktanya seperti itu. Ya, faktanya seperti itu. Kita ngerasain sendiri kan, Bu. Saya pribadi kabur-kaburan setiap kali pernah belajar sebelum ketemu Al-Hasani, ikut belajar bahasa Arab. Oke, isi masih bisa. Belum kenal ya namanya fa'il, maf'ul, belum kenal, cuma isim doang. Isim, oke, masih bisa terima. Fi'il madhi, oke, masih bisa diterima. Fi'il mudhari, oke. Begitu masuk ke wazan, nyerah saya. Keluar gitu kan, sampai kemudian ikut lagi dan segala macam, sampai kemudian bener-bener udah deh kayaknya impossible deh saya itu. Jadi kayaknya seorang muslim bisa menerjemahkan Al-Quran dengan secara gramatikal itu kayaknya mimpi aja gitu. Itu mah hanya orang-orang keluaran pondok gitu, karena mindsetnya itu bahasa Arab adalah sulit. Dan ternyata dari pengalaman Buya, kemudian juga kita juga tahu di Tamizg juga 4 tahun itu Al-Baqarah selesai. Kalau nggak salah Al-Baqarah selesai itu 4 tahun ya, Bu ya. Itu Al-Baqarah ya. Dan itu pun kalau saya mau jujur gitu ya, tidak mendalam, Bu. Saya ikut bisa membaca lah. Kok begini ya gitu. Jadi kosakata itu dihafalkannya itu bukan dari akar kata. Ya, misalkan yang lagu-lagu yang kita hafalkan itu sobaro, apa itu sobrun, apa gitu. Itu kan arti tanpa kita tahu itu tuh bentuknya apa sehingga enggak. Kalau kita kan di sini akar kata, kemudian jadi lebih ini gitu ya. Jadi intinya kenapa sih bisa sesedikit itu yang paham Al-Quran? Alasannya adalah karena Al-Quran tadi bahasa Arab dan bahasa Arab itu sulit. Butuh waktu kurang lebih 5-15 tahun untuk bisa menterjemah. Ini data, Bu, bukan omong kosong gitu. Itu data. Butuh waktu segitu lamanya gitu. Ya, sementara kalau kita lihat siapa yang bisa istiqomah dengan belajar itu? Hanya segelintir. Nggak banyak, Bu. Nggak banyak orang yang minat dengan menghabiskan waktu, kecuali orang-orang tertentu, dan itu langka gitu ya, langka. Yang tertarik belajar bahasa Arab sampai tahunan, sampai itu langka, Bu, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, padahal dalam surat Al-Qamar Allah yang bilang di dalam ayat ini, Al-Quran itu mudah. Tapi kok tadi fakta di atas begitu? Ya, Al-Quran itu mudah kata Allah. Ya, ini yang perlu kita sampaikan, Bu.
Allah bilang mudah. Ya, Al-Quran itu mudah. Dan ternyata Al-Quran itu lebih mudah dari bahasa Arab. Meskipun Al-Quran ini bahasa Arab, tapi Al-Quran itu lebih mudah dari bahasa Arab. Kenapa? Ini dari hal yang sederhana aja. Bahasa Arab tuh punya 500.000 kosakata. Tapi hanya yang dipakai dalam Al-Quran itu hanya yang dipakai, kosakata yang dipakai dalam Al-Quran dari 500.000 tadi itu hanya sekitar 2065 alias 0,4%, sangat sedikit. Dan dari segini pun 80%-nya di Al-Baqarah, sekitar 1900 sekian itu atau 80%-nya itu di Al-Baqarah. Sisanya kesini itu ngulang-ngulang aja ayat-ayat selanjutnya itu. Ya, jadi itu Al-Quran itu ternyata mudah, lebih mudah dari bahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, jadi Al-Quran itu dikatakan tadi ya dalam surat Al-Qamar, Al-Quran itu mudah, dikatakan mudah. Ternyata lebih mudah daripada bahasa Arab aslinya. Nah, kemudian ini kalau Al-Quran dibandingkan dengan bahasa Arab ya, sama-sama bahasa Arab tapi lebih mudah gitu. Nah, kalau bahasa Arab sendiri, kalau dibandingkan dengan bahasanya selain bahasa Arab, bahasa di dunia manapun, itu lebih mudah lagi. Jadi bahasa Arab dibanding dengan selain bahasa Arab itu juga mudah. Pertama, kemudahannya adalah satu akar kata dalam bahasa Arab bisa diturunkan sampai menjadi 200 arti yang berbeda. Satu akar kata itu bisa diturunkan atau bisa diartikan gitu ya, diturunkan sampai 200 arti yang itu tidak dimiliki oleh bahasa lain. Dan ini juga yang kedua, akar kata bahasa Arab umumnya 3. Umumnya terdiri dari 3. Nah, ini kan mudah banget. Mudah banget. Memudahkan kita untuk mencari akar kata. Bandingkan dengan dalam bahasa Indonesia. Mempertontonkan misalkan. Akar katanya apa? Ya, kita tahu dengan mudah karena kita orang Indonesia. Ya, kemudian menjemur, akar katanya berapa misalkan. Misalkan membeli, akar katanya kan ini beda-beda ya gitu. Nah, tapi kalau bahasa Arab mudah, 3, cukup dengan dibuang ciri apa yang di depan, ciri apa yang di belakang, kemudian sisipannya apa, dapat 3 gitu. Itu lebih mudah gitu untuk kita. Ini bahasa Arab gitu. Jadi bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa selain bahasa Arab di seluruh dunia manapun gitu, bahasa apapun di seluruh dunia ini, bahasa Arab itu dia lebih mudah gitu kan dibandingkan dengan bahasa lain. Ditambah bahasa Arab tuh punya ketinggian bahasa yang tidak dimiliki oleh yang lain. Saking tingginya sampai-sampai kosakata bahasa Arab itu nggak ada bahasa lain yang bisa kadang kesulitan untuk ini diterjemahkan menjadi apa ya, kok nggak cocok. Contohnya kata mutakin itu kan diterjemahkan menjadi orang-orang yang kalau di itunya kan takut ya, nggak cocok. Ini artinya nggak semuanya bisa diinikan ketakut. Akhirnya
akhirnya kalau udah nggak bisa gitu, akhirnya negara tadi itu menggunakan bahasa yang ya udah aslinya aja. Makanya kita suka orang-orang yang bertakwa. Jadi kata takwa itu hampir nggak pernah diterjemahkan di dalam Al-Quran itu. Selalu takwa yang artinya orang-orang yang bertakwa itu. Nggak pernah akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Kata infak tuh juga susah banget kan, artinya apa, banyak gitu loh ininya tuh apa sih, mau diterjemahkan tuh nggak ada yang pas, yang satu kata yang bisa mewakili kata infak tuh nggak ada ya. Akhirnya banyak beragam dipakai, membelanjakan, kemudian macam-macam gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa, menginfakkan, lebih ngerti kita menginfakkan gitu daripada diartikan ke dalam bahasa Indonesia, dan banyak banget gitu kan. Jadi artinya saking tingginya bahasa Arab sampai akhirnya bahasa tempat, misalkan kayak orang Arab dulu kan ini ke Indonesia gitu ya, masuk ke Indonesia berdagang segala macam. Nah ketika kemudian masuk ke Indonesia nggak, karena kemiskinan ininya ya, akhirnya nggak bisa menerjemahkan. Akhirnya apa, ya udah kosakata itu yang dipakai. Makanya berapa persen lebih itu, 40%-an ya, kosakata Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Nggak bisa, kursi bahasa Arab, musyawarah bahasa, sehat bahasa Arab. Saking nggak bisa ininya gitu, nggak bisa ya, kemiskinan bahasa kita yang nggak bisa menampung ketinggian bahasa Arab tadi gitu, sehingga ini. Nah itu Bu ya, itu motivasi ya. Jadi dirunut aja Bu, tadi dirunut. Nanti didengerin aja berulang-ulang ini, dirunut sama Ibu gitu kan. Nanti hadisnya saya share ke Ibu. Nah, udah tuh intinya sampai mereka betul-betul ada dorongan yang kuat untuk iya saya harus belajar nih bahasa Arab gitu. Bayangkan ini Bu, yang harus benar-benar diinikan ini. Allah bilang mudah gitu. Baru setelah itu kenapa? Nah, nanti kan bilang, kita kan ngomong belajar metode tuh banyak di mana-mana, ada ini segala macam. Nah, saya ngajak kepada ibu-ibu semuanya di sini untuk menggunakan, misalkan ibu kita ini ya, ke metode Al-Asani. Nah, kita kasih tahu kenapa sih metode Al-Asani gitu, di antara metode-metode yang lain. Kalau saya Bu ya, jujur, memang saya menjadi bisa itu tuh Al-Asani ya. Mungkin nggak tahu ya cocok-cocokan apa, saya nggak ngerti. Yang jelas ketika ketemu Al-Asani itu saya kayak ketemu kuncinya gitu, sampai rasa penasaran saya tinggi. Saya tuh dulu nggak suka banget Bos bahasa Arab tuh. Aduh, kalau udah ketemu pelajaran bahasa Arab kadang-kadang ada aja alasannya saya untuk nggak belajar gitu. Sampai awalnya tuh saking pengennya saya harus tahu, harus bisa, harus apa tuh, beberapa kali belajar itu dipaksain sampai bayar mahal pun saya lakukan itu. Kenapa? Supaya saya ngerasa rugi kalau saya nggak belajar gitu. Jadi sampai saya paksain begitu, saya ngambil paket waktu itu. Ujung-ujungnya nyerah aja, udah nggak bisa gitu. Baru ketemu metode Al-Asani yang saya ini, sampai kemudian modul Buya yang hanya sederhana begitu saya ulik-ulik gitu ya, sampai ke belakang itu, sampai kemudian saya hidangkan ke depan kan dulu mah nggak pernah dibahas kata benda jama apa, kan dulu mah nggak, kata benda aja gitu kan. Kemudian KBKK juga nggak dibahas, sampai kalimat bersyarat juga nggak dibahas kan. Jadi saya tahu kalimat bersyarat ya di Al-Asani itu gitu. Sampai kemudian setelah dapat dari Al-Asani begitu, baru saya baca buku jadi paham. Jadi apa ya, jadi lebih cepat gitu. Jadi saya pikir kayak ini aja, pembuka gitu. Kalau masalah materi Bu, memang di luar tuh banyak materi. Kita mau pakai tamyiz apa, materi macam-macam ada gitu loh. Tapi problemnya adalah gimana kita itu membuka di awalnya sampai tertarik, penasaran apa. Nah itu yang saya dapatkan di Al-Asani gitu. Setelah itu akhirnya saya merasa butuh sendiri untuk nambah. Jadi sekarang itu jangan dibilang sama Buya ya. Sekarang itu saya privat Bu. Saya privat seminggu tuh sekali belajar bahasa Arab. Untuk apa? Pertama, gimana pun juga kita harus harus tahu istilah dalam bahasa Arabnya. Tapi ini untuk pribadi saya ya. Dalam artian
apa ya, kan saya disuruh mendampingin teman-teman gitu kan, otomatis kan saya juga harus tahu ininya ya, biar kalau cari referensi atau apa tuh bisa, oh maksudnya tuh ini apa misalkan apa namanya maf'ul bih, atau ini tuh apa maf'ul tamyiz apa segala macam. Jadi biasanya kalau cari referensi tuh, oh maksudnya begini gitu ya. Kayak gitu Bu. Jadi artinya bagi saya, kenapa saya ngajak itu tetap dengan menggunakan metode Al-Hasani, karena metode Al-Hasani ini sebenarnya jalan kali ya, jalan. Kalau materi mah banyak di luar gitu ya, tapi metode Al-Hasani jalan sebenarnya untuk membuat orang itu jadi tertarik dulu gitu loh dengan belajar gramatikal Al-Quran. Mudah dulu deh gitu, untuk membuktikan bahwa kata Allah mudah, bener gak sih gitu. Dan saya akuin di antara metode yang lain yang bisa betul-betul membuktikan Al-Quran itu mudah, Al-Hasani Bu. Saya berani mengatakan begitu. Karena sekarang saya belajar bahasa Arab pun itu juga rumit Bu, istilah-istilahnya. Ngomong apa ya ini, nggak tahu saya kalau Bu Ana sama Bu Rita belajar Sekarang kami lagi belajar Iqra. ya di Tamis Nih, kayak gimana. Itu di luar Bu, misalkan gini, kafaru ya, kafaru misalkan. Kafaru. Nih, Enggak, kafaro, kemudian Kafaru. kafaro, kemudian Al- faru. Ini kalau di kita mah simpel ya. Oh, ini pelakunya huwa. Oh, ini huma. Oh, ini hum. Ini kalau di istilah Arab aslinya Bu, ini tuh namanya pelakunya domir mustatir huwa. Tuh, Ini bening. kalau ini tuh pelakunya itu ya, nggak boleh disebut pelaku. Ini domir apa yang saya suka ketukar-tukar itu. Wow jamaah. Jadi terlalu banyak istilah ribet. Segitu saya ini ya, kondisi sekarang belajarnya setelah saya di Al-Hasani. Itu luar biasa. Belum lagi apa ya, salah nyebut itu luar biasa deh gitu. Sampai akhirnya saya kalau nggak karena butuh, saya mungkin udah kabur juga. Kalau sekarang kondisi udah beda, saya udah belajar di Al-Hasani, udah ngerti begini-begini, sehingga saya sekarang belajar tuh saya nggak boleh ini, minimal apa, kepercayaan diri saya untuk ngajar itu ada. Kalau saya itu apa namanya punya tambahan gitu Bu, punya apa ya, punya satu pegangan yang bisa ini gitu ya, itu tuh punya kepercayaan diri lebih gitu kan. Kayak sekarang kan Buya udah nggak ngedampingin, udah nggak apa, jadi ini juga kan kadang-kadang kalau ditanya juga Buya terlalu sibuk, jadi akhirnya saya harus punya apa sih namanya, ya untuk ini saya lah Bu ya, untuk supaya saya punya kepercayaan diri dalam menyampaikan itu. Nah, kita bawa ke metode Al-Hasani. Kenapa sih saya ngajakin ibu-ibu semuanya? Dan ini saya buktikan loh Bu, saya begitu ngajakin dengan metode Al-Hasani ini, teman saya yang saya ajakin dari tetangga yang dia itu orang ibu rumah tangga sampai dosen itu tuh dosen IPB, sampai bilang apa, legit IN apanya itu Bu, komentar-komentarnya positif dan mereka baru berapa kali pertemuan, iya Mbak Wati sekarang tuh seru deh, saya jadi kalau misalkan pas ngobrol sama orang tuh jadi oh ini mau pelakunya ini, jadi apa ya, senang mereka itu gitu. Sampai pas kemarin saya sakit aja tuh yang sebulan kali nggak belajar offline itu, sampai kemudian akhirnya saya ajakin online nebeng di Bu Ana itu kan, linknya itu tuh meretelin akhirnya, karena dari 27 orang saya sempat sakit itu udah tuh jadi berguguran. Begitu diajakin online juga nggak semuanya punya perangkat gitu kan. Akhirnya ya itu nanti mau saya kumpulin lagi ya. Kita sekarang ke fokus nih Bu, kenapa metode Al-Hasani gitu kan, Kenapa harus pakai metode Al-Hasani? Karena metode ini yang saya rasa, ini pengalaman saya pribadi ya, karena metode Al-Hasani ini yang bisa membuktikan mudah, membuktikan Al-Qamar tadi Bu, Al-Qamar tadi kan ya mudah gitu kan, dan ibu-ibu bisa ngerasain lah ya gitu, apa namanya,
Kalau kita ngomong metodenya ya, metodenya. Mm. Metodenya. Adapun kemudian metode alasan yang dikemas mudah dalam waktu, cuma butuh waktunya itu 48 jam total. Dimana kalau di fullkan 1 hari itu ada 3 hari. Itu sudah basicnya cukup untuk belajar. Tapi memang gak akan pernah kemudian selesai sampai di situ, memang betul. Karena basic itu kan berarti baru apa ya, dasarnya gitu loh Bu. Artinya kalau misalkan baru dasarnya. Kalau dipakai untuk ini ya tetap harus butuh belajar, karena semakin terus menerus baru dalikal kitabul, oke, bisa kesini-sini kan semakin dalam, kita bisa ngerasain lah ya gitu. Semakin kesini tingkat kesulitannya semakin ini ya, itu semuanya terus dipelajari kan. Belajar Al-Quran memang seumur hidup kan gitu. Jadi tapi setidaknya metode ini bisa membuktikan surat Al-Qamar yang dibilang Al-Quran itu mudah tadi gitu ya. Dimana kalau di tempat lain memang basic tadi itu butuh waktu yang lama Bu gitu ya. Jadi yang kedua, butuh waktunya itu butuh waktu untuk belajar ya, dengan metode ini ya, itu 48 jaman. Dan saya sudah membuktikan ini Bu, saya bikin sendiri. Kan kalau ini kan dari Buya yang di buku itu kan, kemudian Buya membuktikan 3 hari. Bahkan saya bisa lebih cepat dari itu Bu, bisa lebih cepat dari itu. Kemarin tuh saya kan saya seminggu sekali Bu, seminggu sekali. Harusnya butuh berapa kalau 48 jam? Seminggu sekali, di mana 2 jam 8 minggu ya. Saya kan 2 jam belajarnya, berarti kalau 2 jam butuh berapa kali pertemuan? 24 kan, 24 pertemuan kan. Nah kalau 1 bulannya itu 1 bulannya kan 4 kali pertemuan, berarti butuh berapa bulan? 6 bulan kan. Jadi kalau satu minggunya itu 1 kali per minggu gitu maksud saya. Jadi kalau 1 kali per minggu nih, 1 kali per minggu, berarti 24 minggu ya kan, 1 kali per minggu gitu. Berarti kan untuk supaya mencapai 48 jam kan harus 24 pertemuan. Sementara 1 bulan kan 4 kali pertemuan. Berarti butuh waktu 6 bulan Bu. 6 bulan. Saya nggak sampai 6 bulan itu sudah latihan ayat. Saya nggak sampai 6 bulan Bu. Saya bulan apa tuh waktu itu ya? Nggak sampai 6 bulan saya. Mungkin sekitar 3 bulanan. Berarti kan 24 pertemuan saya. Kok 24? 12 pertemuan. 12 kali pertemuan udah. Iya. Ya, bahkan itu sudah termasuk motivasi ini gitu. Dan itu saya ajarkan skema-skema itu gitu. Mereka senang banget pasti pas skema-skema itu. Dan di antara yang saya belajar sama saya tuh Bu, ada yang dari zero, bener-bener dari zero, dari nol. Ada yang juga pernah belajar bahasa Arab. Pas saya tanyakan yang pernah belajar bahasa Arab, gimana? Iya Mbak Wati, enak banget loh, mudah gitu kan. Artinya apa? Ya memang ini metodenya punya kelebihan gitu, mudah ya. Oke, tapi ibu-ibu jangan, saya suka ibu-ibu kayak misalkan kurang puas dengan materi atau apa, ya wajar lah Bu. Kalau orang hebat materi itu, kalau saya pikir ya, orang materi di luar keren-keren hebat, ya materi hebat mah nggak aneh Bu, standarnya memang materinya seperti itu. Tapi kalau metode gitu ya, itu nggak semua orang bisa. Kalau materi mah memang materinya ya begitu, mau belajar dimanapun i'rab tuh ya begitu gitu. Jadi kalau orang hebat materinya di metode ini ini materinya hebat, ini hebat, materi itu ya begitu-begitu aja gitu. Mau belajar i'rab dimanapun ya begitu gitu loh. Tapi masalahnya gimana itu teh bisa mudah tersampaikan. Nah ini metode dengan materi itu 2 hal yang berbeda, betul nggak Bu? Iya. Metode, materinya sama, cuman metodenya bisa beda-beda. Iya. Sehingga orang bisa gampang. Di alasan ini kerennya metodenya gitu. Tapi jangan sampai kemudian kita ngerasa tidak puas di materi, kemudian sampai
mengkritisi ini Buya gitu ya, karena gimana pun juga saya akui dengan jujur, mungkin kalau saya nggak kena metode ini, ya saya nggak sepenasaran ini dan nggak bisa sedalam sekarang gitu, mungkin malah masih menganggap susah gitu. Mungkin menganggap susah gitu. Makanya begitu saya kena metode ini, udah saya ulik-ulik sendiri ini apa sih. Jadi sekarang rasa penasaran saya sampai kemudian pengen belajar bahasa Arab lagi yang dulu saya tinggalin segala macem, meskipun sekarang ustazahnya galak banget Bu gitu loh, tapi saya ngerasa butuh gitu loh, ngerasa butuh sehingga ya mau nggak mau akhirnya kebutuhan itu saya rasakan gitu. Jadi ini butuh waktu yang nggak lama gitu untuk dengan metode ini. Dan keunggulan metode ini adalah yang tidak dimiliki metode ini adalah apa Bu? Istilah yang digunakan, betul, digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya, itu. Kemudian juga 5 pilar itu sangat juga itu ibarat kayak ya memang harus dibangun dengan pilar itu gitu loh Bu, supaya apa yang menjadi harapan dan itu tadi itu bisa terrealisasi. Karena kalau nggak pakai pilar itu ya nggak akan bisa sampai pilar terakhir kan istiqomah gitu. Kalau nggak istiqomah ya udah gitu ya, mau dibangun dari pilar 1, 2, 3, kalau terakhirnya enggak ya nggak akan ini gitu. Dan yang berikutnya adalah jargon-jargon yang itu. Ternyata jargon itu pengaruhnya positif banget. Jargon-jargon alasan itu Bu. Saya barusan tadi merayakan ikutan training biasa ya, training yang yang suka ngisi training motivasi kayak gitu kan ya, dimana perkataan itu doa, apa yang kita katakan itu ya itu bisa menjadi doa kan. Kalau jargon alasan ini kan Al-Quran itu mudah dan itu menjadi mindset kan, mudah dan bener gitu loh. Akhirnya mudah beneran gitu. Jadi pengaruhnya sangat luar biasa jargon itu tuh. Jadi itu Bu, 5 pilar itu yang dimaksud 5 pilar itu udah Bu, itu ya? Yang di itu aja. Ibu bacain nanti. Pilar pertama niat, yang di modul itu loh Bu. Oh, yang ada 5 niat. pilar Terus alasan. yang kedua memperbanyak taubat. Ya, itu. Hajat yang kuat. Ya. Terus yakin Quran itu mudah dan istiqomah. Iya, itu. Nah, Iya. jadi kalau saran saya, ibu ngajarnya itu pakai nyebutin aja Bu metode ini. Iya. Dan nggak usah dipancing-pancing mengeluarkan kata-kata yang dalam bahasa Arab kecuali ada yang nanya. Saya udah pernah belajar ini tuh apa ya? Oh iya, itu fi'il madhi. Tapi jangan kemudian dipancing, karena itu emang pengaruhnya beda Bu. Saya sekarang ikutan belajar bahasa Arab itu istilah-istilahnya memang nggak bisa, kadang-kadang kita berusaha untuk nyamain ini nggak bisa gitu ya. Jadi suka lupa kita mendingan sekarang kalau saya mikirnya gini, yang penting bisa menerjemahkan outputnya tuh sama. Itu kalau saya mikir, daripada memperdebatkan. Kalau kita ngomong bahasa Arab nih, kalau ngomong masalah keterangan, ya Allah Bu, seabrek keterangan itu. Penjelas, ada keterangan apalagi, keadaan, ada keterangan banyak banget dan itu nggak mudah untuk ininya. Nah, maksud saya gini, makanya saya suka nyuri sedikit berusaha untuk jelasin. Nanti kalau ketemu yang model-model kayak Buddhis apa gitu kan, suka suka langsung nyecer gitu. Saya suka takut juga gitu loh, takut nanti peserta teh polos kemudian nyampein ke Buya kata Bunda Wati. Aduh, jadi ya, emang ini luar biasa gitu loh kalau dibahas. Makanya kenapa Buya itu nggak membahas detail seperti itu, saya pikir ada alasannya. Kalau itu dibahas nggak kebayang itu Bu, orang nggak akan seantusias sekarang. Jadi kenapa metode alasan itu yang kemudian banyak ini orang yang itu tuh ya karena tadi mindset yang dibangun mudah, sehingga ya berusaha untuk ya dimudahkan, berusaha untuk mudah gitu, ditampilkan yang mudah gitu.
Ya, Iya. dan memang sih gimana pun juga memang nggak akan bisa menerjemahkan yang sampai persis dengan tafsir apa segala macam. Hanya tetap nanti butuh tafsir, butuh apa untuk ini gitu loh. Tapi kalau menurut saya gitu ya, dengan metode ini orang antusias penasarannya cukup tinggi apa segala macam, minimal dia tahu oh ini tuh kata kerja akar katanya begini, oh berarti mengartikannya kalau kalau KKL berarti mereka telah, jadi minimal itu tahu gitu, meskipun mungkin merangkai-merangkainya masih mengalami kesulitan, setidaknya itu tahu. Dengan itu tahu aja pahalanya tadi kan Bu udah berlipat-lipat gitu kan. Iya. Misalkan bismillahi. Nah kan yang misalkan gini, kenapa di situ bismillahi? Kenapa nggak bismillahu, bismillaha? Nah dengan tahu bismillahi aja, itu ngitungnya dari bi itu. Jadi Jadi ngitung digaris. pahalanya itu dari bi, bukan hi ujungnya doang. Kenapa bismillahi bukan hi-nya yang dihitung, tapi dari bi gitu. Jadi taunya kenapa bismillah itu dihitung pahalanya dari bi ada berapa huruf sampai bismillahi. Kemudian dikalikan kalau tahu oh ini apa, kalau kalau misalkan antara masalah oh itu tuh istilahnya KBM dengan apa, nggak masalah itu, makan hanya masalah ini aja ya, kita tahu loh oh ini bismillah ini bi, kemudian ismu ini ada apa, ismi ini adalah ya KBM, karena kalau kita nyebutnya ismillah itu kan KBM gitu. Nah itu aja udah berapa gitu kan pahala yang bisa kita dapatkan dari situ gitu ya. Artinya memang ya terus-terus belajar Bu, sama saya juga berusaha untuk terus belajar. Ini saya lagi mulai target ini juga saya, jadi saya bikin ini Bu Anaburita di itu di ini ya, ini 1, 2 sampai 50, di sini tuh 51 sampai nanti 604 ya, Apa tuh? halaman Al-Qur'an. Ini sampai 604. Ah, 604 halaman kan? 604. Iya, Berapa ya? halaman Nggak Al-Qur'an kan? tahu, Iya kan? nggak tahu Bu. Iya, 600 ya. 604. 604 kan Al-Qur'an tuh halamannya. Oh, Jadi saya bismillah sih, bismillah. Jadi hari ini saya berusaha untuk buka satu halaman Al-Qur'an itu dari depan ya. Itu tuh saya baca ininya secara gramatikal. Nanti kalau saya nggak ngerti, saya stabiluin atau saya garisin gitu kosakata yang nggak ngerti. Kalau hari ini saya udah ini, saya lingkarin. Oh, saya hari ini halaman pertama udah gitu kan. Nanti halaman kedua kosakata saya baca, saya gramatikal kan gitu, saya artikan secara gramatika. Nanti saya nggak tahu nih kata apa, saya coretin lagi. Tapi udah saya baca tapi ada yang nggak ngerti gitu kan. Saya berharap gitu ya, ini bisa terisi penuh sampai selesai gitu. Bismillah. Baru mulai hari ini Bu saya. Gitu ya, itu artinya apa ya, akhirnya termotivasi, meskipun mungkin ya tetap nggak akan bisa ini ya, jangankan kita Bu, level kita siapa Bu, di tafsir aja nih saya baca nih Bu ya, dalikal kitabu, di situ kan ada kitabu ya, sabu. al Notifikasi. kitabu, dalikal kitabu la roiba fi hudan, di situ kan ada gini ya, hudan. Nah ini aja Bu, aduh kok sebentar, kok ini nggak enak sih, hudan, aduh, hudan kan gini ya. Nah dalikal kitabu la roiba fi hudan, nah ini nih Bu, kata hudan ini di dalam tafsir ya, saya baca tafsirnya, ini tuh ada yang menghukumi dia nasob namanya ya, nasob. Itu Nasob nasab. itu fathah. Ah, Ada juga yang menghukumi rofa. Di tafsir Rofa. aja berbeda Bu gitu. Artinya apa? Al-Quran itu luas ilmunya gitu. Ya, ini di dalam tafsir aja level orang bisa mentafsirkan kan bukan orang sembarangan gitu loh Bu. Itu aja berbeda pendapat. Ada yang menghukumi dia nasob, berarti fathah, berarti sebagai objek gitu ya. Ada yang menghukumi dia domah, kalau dalam ini mubtada khobar Rofa. gitu. Nah itu ditafsir loh Bu, saya baca gitu.
apalagi kita gitu. Kalaupun misalkan kita nggak ini ya wajar gitu. Jadi kalau menurut saya dengan pencapaian kita di titik ini dengan metode Al-Hassani ini, saya pikir ya keren lah gitu untuk ukuran dalam hitungan kita bukan orang pesantren, kemudian bisa sampai di posisi sekarang ini dengan hitungan yang nggak sampai lama gitu kan, itu ya kalau menurut saya sih udah lumayan dibandingkan dengan metode-metode lain yang pernah saya ikutin gitu Bu ya. Jadi ya kalau saran saya sih mendingan langsung aja pakai istilah metode Al-Hassani gitu. Pakai aja ya, alasannya gitu. Iya. Dan Ustadz juga membolehkan kan, Iya. terserah pakai di mana Iya. dia. Iya. Kalau saya gitu dan apa ya, teman saya kan rata-rata hampir yang pernah ikut belajar bahasa Arab 50% Bu. Yang belum juga 50%. Artinya dari kedua belah pihak itu bilang gitu, ngakuin mudahnya. Ditambah lagi yang skema-skema itu kan sama Ustadz nggak termasuk cara menghafalkan. Yang KKL berbagai pola, KKSAD kan kalau di Ustadz nggak di ini ya, nggak dikasih tahu trik ngafalinya kan ya, bahkan di Ustadz tuh disusunnya acak-acak gitu kan. Kalau saya ini kan Bu, saya kelompokkan, inget nggak Bu Ana sama Bu Rita? Saya pernah menghafalkan, gimana cara menghafalkan dikelompokkan itu. Terus kemudian yang membentuk akar kata jadi KKL, jadi yang dibikin bagan-bagan itu, nah itu juga pada seneng gitu loh. Ya, jadi intinya mah gimana caranya supaya mereka itu mudah gitu nerima itu, khususnya yang pola-pola, karena nggak semua tempat itu belajar pola secara mendalam Bu gitu. Dan itu saya Tapi saya sampai sekarang pola itu sering nggak ngerti juga kok Bu, kadang-kadang. ya karena Bu Ana pada saat itu nggak ikutnya bolong-bolong sih, susah kalau ikutnya bolong-bolong Bu Ana. Iya, Iya, itu memang nggak bisa tinggal sekali ya. iya nggak Kalau bisa, tinggal sekali terus harus itu. jadi matiin semangat sendiri. Saya kan waktu lagi review yang itu Bu Rita Bu Ana bolong-bolong. Iya, makanya. Saya pernah ngebahas yang materi apa tuh ya, itu tuh hasil saya ngulik-ngulik. Jadi saya tuh kadang gini, belajar sama ustazah nih, ustazahnya juga nggak yang kemudian membuatkan saya skema begitu, enggak Bu. Jadi ustazahnya tuh yang neranginya kemana-mana gitu. Terus dari Buya, dari saya baca buku, saya olah gitu Bu, saya olah, saya ini ya baru kemudian saya tampilkan itu gitu. Itu tuh udah hasil ini, makanya Itu ya Bu, yang ini, yang pola ini, saya agak kurang yakin punya kemampuan di situ. itu kan Tapi belum nanti Bu. kan, nantilah Iya belum. berjalan itulah. Kalau Sekarang takut-takut ya, jadi nanti Bu, ini sekarang Ibu itu aja yang ini nih, yang saya sampaikan tadi itu motivasi dulu Bu. motivasi dulu. Saya Iya. pertemuan 2 jam itu betul-betul saya habiskan di motivasi. Jadi besoknya mereka itu belajar tuh siap. Beliau langsung Bu pada saat itu. Padahal di antara yang belajar dengan saya itu dari yang mampu sampai nggak mampu. Beli kamus itu bagi mereka yang nggak mampu kan berat banget Bu. Bu, Gitu. dari awal itu harus pakai kamus ya orang. Maksud saya gini loh. Saking mereka semangatnya ketika saya itu ngasih motivasi, padahal saya tuh belum nyuruh, cuma saya kasih tahu bahwa nanti akan dibutuhkan kamus apa. Mereka sampai beli, dimana kondisi keuangan mereka makan aja susah, tapi mereka sampai mau gitu loh Bu. Berarti kan emang terpengaruh dengan tadi motivasi pertemuan pertama tuh sangat penting gitu. Soalnya mereka akhirnya beli buku, beli kamus, beli apa, langsung gitu loh, karena tadi motivasi itu penting banget gitu Bu. Iya. Gitu. Jadi Bu Ana, Bu Rita pertama kali itu aja dihabiskan untuk ini. Motivasi ya Bu ya. Ya nanti saya kirimkan itunya, disusun kan itu yang tadi kan baru poin-poin ya Bu ya, pengembangannya kan bisa ini sendiri. Terus tadi 5 pilar kan saya cuma tulis 5 pilar, Ibu kan bisa baca 5 pilar dari modul Buya gitu.
Jadi Jadi kalau 2 jam aja ini belum tentu cukup. ya, Ibu ya, aja yang sini udah ya. kesimpulannya aja Jadi lah. nanti yang 2 hadis tadi itu Bu, nah itu bagus itu 2 hadis. Nanti saya foto saya kirim. Ya. Iya, iya. Jadi tinggal Ibu runutkan, di poin-poin gitu. Iya. Bismillah Bu, intinya mah di dalam diri kita sendiri juga sebelum menyampaikan juga diluaskan niat itu penting gitu. Iya Bismillah ya itu Allah, lima niat saya pilar itu lah ya, baik Li. gitu. Jadi Lima Bismillah, pilar. niat saya adalah berbagi. Niat saya adalah ilmu itu nggak berhenti sampai di saya. Saya pun juga begitu Bu, saya benar-benar nggak kepikiran tuh yang namanya jadi pendamping, mana pernah kepikiran jadi pendamping itu, enggak, saya emang nggak mimpi nggak apa, ya cuma ya nggak tahu tiba-tiba aja. Dan tiba-tiba juga ketika saya ngumpulin teman saya ada sampai segitu pada ini gitu ya, pada mau gitu, pada mau belajar gitu. Dan coba Bu Rita sama Bu Ana bayangkan 0,1% loh yang paham. Itu satu Dikit orang banget. doang dari 1.000 orang. Bu, Ya, kami kan kayak ibu kan udah masuk Tamis, ini masuk Al Hasani. Ibu, Terus saya di kami Tamis itu masuk tuh. 4 Kayak, bulan. kayaknya enggak Bu, memang benar ini 1% ini. Orang yang di Tamis itu, yang di Al Hasani juga sekarang banyak kan. Tempat lain pun kita masuk. Dia juga Bu orangnya. Iya. Iya. Emang nggak banyak. Ya, satu orang dari 1.000 orang, Bu. Bayangkanlah mungkin kita yang ilmunya belum seberapa ini udah ada di sini nih, Bu, setidaknya. Terus kita mau berdiam diri aja untuk diri sendiri yang mendiamkan 999 tadi gitu. Jadi niat kita di sini menaikkan ini tadi, memberantas buta buta terhadap itu Al-Quran. Minimal tahulah wa itu dan Wah kita ya punya dan. kita punya ini punya andil memperkenalkan wa itu dan gitu ya dalam Al-Quran biar nggak buta-buta amat gitu orang. Iya, iya. Kan Ibu nggak apa kalau kita membayangkan sampai merangkai huruf melebut terlalu tinggi lah ya gitu, itu mah nanti itu mah akan berproses dengan sendirinya. Ibu dari bekal di Tamis memperkenalkan huruf aja udah berapa itu Bu? Huruf. Iya, huruf. Ternyata huruf itu ini ya. Iya. Ya bener Adi, kalau menurut saya Al Hasan itu harusnya hurufnya ditambah. Kan kayaknya kita huruf nggak begitu dispesialkan ya Bu ya. Padahal huruf tuh banyak banget ternyata di dalam itu. Iya. Kadang-kadang ada satu ayat kebanyakan Iya. hurufnya Gini Bu daripada Rita, Bu kata Ana. kerjanya. Gini Bu Rita, Bu Ana. Dulu saya berpikir begitu. Oh gitu Dulu ya. berpikir begitu. Sekarang setelah saya ikut, jadi saya tuh berani ngomong seperti ini. Ini bukan saya menjilat di depan Buya ya, gitu. Kalau saya di depan Buya ya saya menjilat lah ke Buya gitu, baik-baikin Buya. Setelah saya melanglang ke sana kemari gitu, baru saya sadarin kenapa Buya itu nggak memperdalam hal itu gitu. Hmm. Karena kalau itu semuanya di itu Bu, nggak kebayang itu. Gimana mau Kelamaan. dalam tentang KKL, KKS, adik segala macam itu. Karena itu juga penting Bu, yang paling penting itu justru di situ. Bukan berarti huruf nggak penting. Kan huruf tuh banyak banget gitu loh. Tapi ternyata kesini-sini itu dengan sendirinya itu pada akhirnya bisa. Karena pondasi awalnya yang kata kerja itu benar-benar di ini kan kalau di alasan itu gitu. Bu, saya kalau pakai alasannya nggak usah saya kasih bukunya gini ya. Ya itu mah terserah Ibu ya, maksudnya kalau saya mah saya suruh ini, kalau saya gini Bu, kalau saya ya, saya berusaha untuk jadi gini, saya gimana ya, jadi gini Bu, maksud saya bisa begini karena mengenal metode Al-Hasani. Kalau saya nggak mengenal metode Iya. Al-Hasani, mungkin saya nggak sepenasaran ini, nggak bisa mencapai di titik ini. Karena Berarti gini, kalau di luar itu oke, materi memang.
Berarti Kalau materi materi mau harus kita belajar di bagi dari A, awal ya, Bu di ya? B, di C, di D, ya begitu materi, Bu. Oh iya, iya. Oke. Jadi inilah Berarti cara tetap, saya menghargai Buya. jadi kita tetap membuat dari awal udah kasih materi ini gitu ya, Bu ya, Iya, buku ini ya. iya. Oh, oke. Cuma itu tuh materi itu memang saya suruh fotokopi, saya suruh ini, ya saya perkenalkan bahwa saya mengajarkan metode Alasani, ini bukunya, Buya ini yang ini saya menyampaikan. Nah, dalam menyampaikan saya pakai peta konsep saya sendiri, Bu. Gitu. Mm-mm. Pakai peta Iya, iya, konsep iya. saya sendiri, ini kata kerja Iya. gitu. Yang persis seperti yang saya bahas kalau di kelas itu gitu. Gitu, Bu. Oke. Iya, iya. Ya, kayak saya belajar sama ustazah saya nih, Bu. Keren, itunya keren. Oh, ya maksudnya gini, beliau lulusan dari LPIA, emang bahasa Arab gitu kan. Ya wajar lah kalau materinya hebat-hebat segala macam gitu ya. Memang materinya ya begitu kayak bahasa Indonesia misalkan. Ya materi bakunya begitu gitu. Ya. Jadi Iya. metode alasan itu sepertinya ya jalan lah untuk kita bisa ini. Jalan. Cukup lah ya, cukup lah ini cukup bagus ya. Iya. Kalau di ini ya, bagi orang yang belum pernah, kalau saya kan masuk ke alasan ini kan udah mengenal isim apa gitu kan. Ibu kan tahu kan Iya. di apa di Tamis kan kita itu udah Iya. dikenalin dulu. Kalau Iya. di sini kan belum dikenalin. Iya. Jadi rata-rata teman-teman yang nggak pernah belajar tuh dengan ini aja mengerti ya. Iya. Nih pengalaman saya, Bu ya. Sebelum saya kenal Alasani saya pernah belajar. Nih sebelum nih, Bu ya, sebelum. Mm. Itu saya bilang apa sulit. Jadi akhirnya males, kabur-kaburan, nggak istiqomah. Baru berapa kali pertemuan, ya isim fiil madi, fiil mudhari selesai. Begitu udah masuk ke wazan, udah kabur. Apalagi ketemu naat man'ut, apa maf'ul, macem-macem apa udah tuh. Aku Kabur gara-gara saya. manut panful kita. Belum lagi ketemu fiil madi, majhul, Apa ini maklum, banyak kali nih, domer apa yang mutasil, sampai domer apa sudah tuh pusing saya udah kayak gitu. Tuh, dan dulu saya akhirnya apa? Begitu ketemu Alasani, udah. Kan saya sempat tahun 2018, Bu. sama alasannya ya. Mm-mm. Habis itu lost kontak dengan Buya, ketemulah tamyiz. 4 bulan di tamyiz. Saya orangnya nggak suka lagu-lagu, Bu. Jadi beban saya kalau suruh setoran lagu gitu. Tapi saya bertahan karena demi itu kan, demi memang pengen belajar gitu. Apalagi saya baca itu ya, apa tuh namanya yang pengantar-pengantarnya itu menarik gitu. Nggak lama dari situ ketemu lagi Alasani. Udah tuh saya ulek-ulek yang namanya modul saya yang dulu, Bu, keriting itu, Bu. Bunga rampai itu Bu Ana sama Bu Rita kali ngerti kali ya, apa ngamatin kali ya. Buya kan dulu nggak memperkenalkan bunga rampai. Saya ublek-ublek, saya Nggak utak-utak segala diperkenalkan macem itu. gitu. Sampai kemudian bunga rampai dikedepankan. Itu rasa penasaran saya. Nah, setelah di Alasani, saya penasaran, Bu. Kalau dulu saya itu dulu ya, saya belajar bahasa Arab kabur-kaburan karena alasannya pas susah. Gitu. Sekarang mau coba belajar setelah kenal Alasani kayak apa sih gitu. Belajar lagi saya di sini. Penasaran ceritanya itu. Kayak gimana sih, bener nggak sih masih susah gitu. Ternyata memang susah. Susah gitu. Tapi karena saya udah ini ke Alasani, jadi sekarang nih, kalau sekarang saya belajar karena butuh dalam arti gini, setidaknya dengan saya belajar saya punya kepercayaan diri gitu loh, Bu. Iya. Ya. Nah, tapi tadi dalam tanda kutip sebenarnya bisanya saya belajar dengan ustazah ini tadi itu tuh dari sini, Bu, modalnya. Dari Alasani. Saya masuk ke sini saya tuh juga belajar Tamis setahun. iya, nggak begitu saya ngerti masuk ke saya sini apa nih. itu. Ya, saya masuk ke sini nih. Baru mulai ngerti setelah alasannya. Saya tahu wazan itu bukan dari ustazahnya, bukan. Tapi karena saya udah tahu dari Alasani, ustazahnya cuma betulin, iya betul, ya. Enggak, artinya apa? Saya nggak diajarin yang itu.
Nggak, bukan dari sini saya paham, tapi dari sini saya ngerti. Tapi saya tetap butuh ini, karena ini emang ilmu ininya di sini kan gitu. Tapi kalau mau jujur, ini yang punya peran besar ini. Ya memang alasannya memang punya peran besar buat Iya. Jadi, lebih iya, mengerti. iya. Itu pengakuan saya yang ini gitu. Cuma kadang saya nggak berani ngomong kayak gitu kalau disangkain saya penjilat apa gitu. Tapi emang bener saya akuin ini, Bu. Belum lagi Iya, iya. masalah Kayak energi ikhlasnya Buya juga kalau yang kesabaran, energi ikhlasnya Buya itu yang tidak ada di mana-mana, Bu. tapi Nggak kata ada. Buya kemarin tuh apa yang paling penting nggak boleh kalau ada orang nanya nggak boleh kesel nggak boleh apa katanya kemarin Iya. kan memang belajar sama Buya termasuk sabar banget dia ya. Iya, itu Bu kelebihan. Oke, jadi itu aja Bu, pertemuan pertama Ibu nanti itu. Ya, Oke, dibikin tapi sama saya Ibu. belum belum mulai minggu ini juga Bu, masih Iya, ruangannya maksud belum saya selesai. gini, dari apa hari ini nanti Ya di saya buat kesimpulan ya, sendiri. Ibu bikin kesimpulan sendiri, poin-poin sendiri. Kalau masih nggak itu dengerin yang tadi lagi, nanti saya bikin gitu kan. Setelah kemudian kita sampaikan, kita ajak mereka untuk belajar gramatikal Al-Quran. Nah, perlu diinikan yang pertama adalah kenapa sih harus belajar gramatikal Al-Quran gitu ya. Jadi Iya, kenapa harus belajar gramatikal Al-Quran? Nanti kan bisa dibikin terserah teknisnya ya, Bu ya. Kalau saya mah saya sampaikan aja melihat audiennya seperti apa ya. Kenapa sih iya, harus ini gitu. Nah, kita tarik alasan-alasan. Yang pertama misalkan ya, ini mah sebenarnya bukan urutan baku ya. iya, Al-Quran adalah pedoman hidup. Ini mas sepakat ya Bu ya? iya, iya Bu. Ya. Nih, Dimana di situ dalam Al-Quran itu isinya adalah pesan-pesannya Allah, firmannya Allah, perkataannya Allah, isinya perintah dan larangan Allah. Dimana di situ ada akidah dan juga ada aturan-aturan Allah gitu kan. iya, Karena Al-Quran itu pedoman hidup, dimana kita hidup dengan Al-Quran itu, maka wajib ya bagi kita untuk belajar gramatikal. Nah, problemnya adalah gitu ya. Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti ketika kita belajar Al-Quran itu ya otomatis belajar bahasa Arab. Ya. Jadi karena Al-Quran itu bahasanya Arab, ya, maka harus belajar gramatika ya dari bahasa Arab kan gitu. Ya, jadi Al-Quran itu bahasa Arab gitu. Sehingga ketika kita belajar gramatikal Al-Quran, maka itu ya belajar bahasa Arab otomatis gitu. Ya. Yang kedua adalah berarti belajar gramatikal di sini itu sama dengan belajar bahasa Arab. bahasa Arab. Nah, kemudian eh, kenapa kita sampai juga selain alasan karena Al-Quran itu pedoman hidup, di mana dia bahasanya bahasa Arab, mau nggak mau kita harus belajar dong gitu kan bahasa Arab itu gitu. Nah, ada kepentingan lagi yang lain di samping karena kita pengen belajar Al-Quran yang bahasa Arab yang bukan bahasa kita tadi, yaitu apa? Ini adalah bahasa penduduk surga. Ini bahasanya penduduk surga. Ya. Jadi alasan kenapa kita belajar gramatikal Al-Quran ini, ya, dimana dia itu nggak mudah kita pelajarin karena bahasanya bukan bahasa kita, tapi bahasa Arab. Sehingga ketika kita belajar gramatikal Al-Quran itu berarti belajar bahasa Arab. Nah, semakin termotivasi alasan selain karena Al-Quran bahasa Arab, termotivasi lagi kenapa kita